Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nikaladi dengan NIM 666 1200143 dari jurusan Administrasi Publik tahun 2020, mata kuliah Manajemen Strategi kelas 4B. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menganalisis sedikit tentang manajemen strategi untuk data. Ya, langsung saja pada penjelasannya. Pun berikut ini aspek-aspek yang akan dijelaskan pada video ini, yaitu menyangkut tentang yang harus ditingkatkan, ada visi, misi, sasaran, tujuan, analisis matrix SWOT dari EVAS dan DIVAS, terakhir ada balance score. Yang pertama ada visi. Visi Untirta itu terwujudnya Untirta sebagai integrated smart and green university yang unggul, berkarakter dan berdaya saing tinggi di kawasan ASEAN tahun 2030. Adapun analisis visinya itu untuk mencapai visi Universitas Nusantara yaitu yang pertama ada penguatan infrastruktur IT, yang kedua inovasi dan relevansi program studi dalam menghasilkan sumber daya manusia lulusan berketerampilan tinggi atau high skill yang dibutuhkan masyarakat, yang ketiga peningkatan penerimaan selain UKT untuk kemandirian dan pengembangan institusi, yang keempat penerapan tata kelola yang baik dan terintegrasi. Selanjutnya ada misi. Yang pertama, meningkatkan kualitas, relevansi, dan daya saing pendidikan serta lulusan yang unggul, berkarakter, dan berdaya saing di kawasan ASEAN. Yang kedua, meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif, berbasis kebutuhan nyata sesuai perkembangan zaman. Yang ketiga, meningkatkan daya dukung tata kelola perguruan tinggi yang baik sebagai implementasi dari Integrated Smart and Green University. Adapun analisis misi. Ketiga misi tersebut sangat menggambarkan orientasi yang visioner karena mengandung unsur meningkatkan di ketiga misi, di mana dari ketiga misi tersebut sudah menggambarkan dan sesuai dengan visi yang ada. Nah, selanjutnya analisis tujuan. Yang pertama, tercapainya lulusan berdaya saing di kawasan ASEAN yang berkepribadian, berkarakter, dan menjunjung budaya lokal. Kedua, terwujudnya kemandirian institusi sebagai lembaga bermutu dan berdaya saing di kawasan ASEAN yang didukung oleh tata kelola yang baik dan kemitraan strategis di dalam dan luar negeri. Ketiga, tercapainya mutu dan kompetensi dosen dan pegawai yang mampu merespon perubahan global. Yang keempat, tercapainya hasil penelitian dan pengabdian pada masyarakat yang berkualitas pada terpublikasi dengan reputasi nasional atau internasional. Kelima, tercapainya hilirisasi riset yang dapat dimanfaatkan para pemangku kepentingan. Keenam, terwujudnya daya dukung sarana dan prasarana yang terintegrasi smart and green. Selanjutnya ada analisis sasaran. Yang pertama, terwujudnya pengembangan karir dan prestasi mahasiswa. Kedua, meningkatnya daya saing lulusan dengan memiliki sertifikat, kompetensi dan soft skill yang memadai sehingga dapat langsung bekerja atau melanjutkan studi atau berwirausaha. Ketiga, terwujudnya program pasca sarjana, prodi doktoral, dan penambahan prodi magister. Keempat, meningkatnya peran kegiatan mahasiswa dalam kampus merdeka atau merdeka belajar dan berprestasi di tingkat nasional dan internasional. Kelima, meningkatnya peran dosen di luar kampus sebagai praktisi industri. Keenam, meningkatnya peran dosen sebagai pembina mahasiswa dalam meraih prestasi nasional atau internasional. Nah, adapun analisis dari tujuan dan sasaran. Yang pertama, tujuan. Dari keenam tujuan tersebut sudah sesuai dengan tiga misi yang sudah ditetapkan oleh Universitas Nusantara yang kita hasil. Dan sasaran, dari sasaran tersebut sudah sesuai dengan tujuan yang ada dengan menggambarkan lebih detail dan mengandung unsur smart, specific, measure, achievable, dan time-bound. Selanjutnya kita masuk pada EVAS atau External Strategic Factor Analysis Summary. Adapun pengertian dari EVAS merupakan alat analisis untuk mengukur seberapa penting faktor lingkungan eksternal dan seberapa baik manajemen menanggapi faktor tersebut. Pengertian faktor eksternal. Faktor eksternal dalam SWOT adalah peluang dan ancaman. Kekuatan eksternal mempengaruhi dan mempengaruhi setiap perusahaan, organisasi, dan individu. Faktor eksternal biasanya adalah hal-hal yang tidak bisa dikendalikan. Nah, berikut ada analisis tabel dari EVAS. Yang pertama yaitu ada peluang.
Yang pertama, lapangan pekerjaan memiliki bobot 0,21, rating 4, dan nilai 0,79. Selanjutnya yang kedua ada globalisasi pendidikan memiliki bobot 0,12, rating 2, dan nilai 0,27. Selanjutnya yaitu ada perkembangan teknologi memiliki bobot 0,18, rating 3, dan nilai 0,50. Yang keempat ada peminat memiliki bobot 0,14, rating 3, nilai 0,46. Dari total peluang ada 4. Dari semua total peluang memiliki bobot 0,65 dan nilai 2,02. Nah, selanjutnya ada analisis IPAS dari ancaman, yaitu yang pertama ada tingginya persaingan antara tulisan lainnya memiliki bobot 0,12, rating 3, dan nilai 0,37. Selanjutnya yang kedua ada persaingan antar PT yang ketat memiliki bobot 0,10, rating 2, dan nilai 0,19. Ketiga, pesatnya perkembangan teknologi, yaitu memiliki bobot 0,13, rating 3, dan nilai 0,39. Nah, dan total dari IPAS ancaman ini yaitu 0,35 bobotnya dan nilainya 0,95, dan memiliki grand total yaitu IPAS eksternal, yaitu jadi jumlah bobot tulisan dari peluang 0,5 ditambah ancaman 0,3 sama dengan 1. Nah, jadi jumlah nilai keseluruhan dari peluang 2,02 ditambah ancaman 0,95 sama dengan 2,97. Selanjutnya ada IPAS, yaitu Internal Strategic Factor Analysis Summary. Adapun pengertian dari IPAS merupakan alat analisis untuk mengukur seberapa penting faktor sumber daya internal dan seberapa baik kemampuan sumber daya internal yang tersebut. Adapun pengertian faktor internal dalam SWOT adalah kekuatan dan kelemahan. Untuk mengidentifikasi faktor internal biasanya mencakup pengalaman organisasi atau perusahaan yang baik berhasil ataupun yang gagal. Nah, di sini ada tabel IPAS, itu dari kekuatan. Yang pertama terdapat pada lokasi yang strategis memiliki bobot 0,13, rating 4, nilai 0,55. Yang kedua memiliki kampus baru yang representatif memiliki bobot 0,18, rating 4, nilai 0,70. Dan ketiga, ketersediaan fasilitas IT memiliki bobot 0,14, rating 3, dan nilai 0,44. Selanjutnya ketersediaan fasilitas IT yaitu memiliki bobot 0,14, rating 3, nilai 0,44. Dan yang terakhir ada memiliki fasilitas SDM yang memiliki bobot 0,20, rating 5, dan nilai 0,96. Total dari keseluruhan yaitu bobotnya 0,65 dan nilainya 2, dan keseluruhan nilainya yaitu 2,64. Selanjutnya ada faktor internal dari kelemahan, yaitu kualitas dosen memiliki bobot 0,15, rating 3, dan nilai 0,46. Selanjutnya yaitu yang kedua, penelitian berkelanjutan memiliki bobot 0,28, rating 4, nilai 0,33. Selanjutnya yaitu ada sistem manajemen informasi memiliki bobot 0,12, rating 3, dan nilai 0,37. Jadi total keseluruhan dari kelemahan itu memiliki bobot 0,35 dan memiliki nilai keseluruhan 1,16. Jadi keseluruhan analisis IPAS kekuatan dan kelemahan yaitu jadi jumlah bobot keseluruhan kekuatan 0,65 ditambah kelemahan 0,35, jadi yang sama 1. Jadi jumlah nilai keseluruhan dari kekuatan 2,64 ditambah kelemahan 1,16 sama dengan 3,80. Nah, maka dari itu Untirta di sini termasuk dalam kuadran 1, yaitu mendukung strategi agresif, yaitu
Dari penjelasan sebelumnya, analisis SWOT sebelumnya dapat dipetik beberapa implikasi dalam menentukan kerangka strategi keseluruhan. Strategi dasar yang dapat direncanakan ialah menggunakan kesempatan sebaik-baiknya, kemudian mengantisipasi dan menanggulangi ancaman, menggunakan kekuatan sebagai modal dasar operasi dan memanfaatkannya semaksimal mungkin, serta mengusahakan untuk mengurangi atau menghilangkan kelemahan yang masih ada. Dengan demikian, matriks posisi organisasi Universitas Sultan Ageng-Tirta-Yasa dapat digambarkan sebagaimana tertera dalam gambar diagram di atas. Dengan melihat skor tersebut dapat disimpulkan bahwa posisi Universitas Sultan Ageng-Tirta-Yasa pada kuartal 1 yaitu posisi yang mendukung strategi agresif. Posisi ini merupakan sebuah posisi yang menguntungkan, artinya Untirta memiliki peluang dan sekaligus kekuatan sehingga Untirta dapat memanfaatkan peluang yang ada secara maksimal dan memilih strategi yang mendukung kebijakan pertumbuhan agresif. Strategi agresif yang akan dikembangkan harus mampu mengakomodir isu-isu strategis yang relevan dengan visi dan misi Universitas Sultan Ageng-Tirta-Yasa. Adapun yang terakhir yaitu ada implementasi dan evaluasi balancing scorecard berdasarkan 4 perspektif, yaitu ada yang pertama financial perspektif atau perspektif keuangan, yaitu perspektif keuangan ini adalah kaitannya dengan pemasukan dan pengeluaran perusahaan. Dengan kata lain, perusahaan harus mampu mengelola keuangan dengan baik agar keuangannya terus stabil. Misalnya, biaya operasional, biaya produksi, biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, termasuk keuntungan dari aktivitas penjualan. Nah, di sini kita harus memperhitungkan matang-matang biaya yang harus dikeluarkan untuk biaya operasional, gaji dosen, gaji para pekerja, termasuk itu dari satpam, OB, dan lain sebagainya. Itu harus disesuaikan dengan pemasukan. Kemudian yang kedua ada customer perspective, yaitu perspektif pelanggan. Apa sih perspektif pelanggan itu? Yaitu pelanggan, perspektif ini erat kaitannya dengan cara perusahaan melayani pelanggan. Dalam hal ini, setiap pelanggan harus diperlakukan secara layak. Dengan begitu, mereka merasa puas atas pelayanan yang diberikan. Adanya pelayanan yang bagus tentu akan meningkatkan loyalitas konsumen terhadap perusahaan. Sebaliknya, apabila pelayanan buruk, konsumen pasti mencari perusahaan lain yang memiliki sistem yang lebih bagus. Maksudnya di sini, kita harus memberikan pelayanan yang baik, dari segi pelayanan informasi, pelayanan terpadu satu pintu, itu harus jelas terhadap mahasiswanya agar para mahasiswa atau calon mahasiswa ini merasa puas dengan pelayanannya, sehingga kita akan dapat menyerap mahasiswa-mahasiswa baru dengan banyak. Selanjutnya yaitu ada internal proses perspektif atau perspektif proses bisnis internal. Nah, apa sih itu? Dalam internal proses perspektif, perusahaan menilai seberapa besar ukuran dan sinergi dari setiap unit kerja. Untuk mengukur poin ini, pemimpin perusahaan harus rutin mengamati bagaimana kondisi internal dalam perusahaan, apakah semuanya dijalankan sesuai dengan metode yang ditetapkan atau malah melenceng dari peraturan. Nah, kemampuan dan keahlian yang dimiliki setiap karyawan dan menghasilkan proses bisnis internal yang bagus, selain bertambahnya jumlah konsumen, omset dan keuntungan yang didapat perusahaan juga akan bertambah. Nah, maksudnya di sini yaitu pemerintah harus meningkatkan daya mutu dari dosennya tersebut sehingga dapat memberikan pelayanan pengajaran yang maksimal terhadap mahasiswanya agar mahasiswa juga dapat merasa puas dan akan dapat menguntungkan bagi mereka sendiri. Selanjutnya yang terakhir ada learning and growth perspective, yaitu perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Di sini karyawan atau pegawai menjadi elemen penting yang harus dijaga perusahaan. Tanpa adanya karyawan, proses pertumbuhan dan perkembangan perusahaan akan menghadapi banyak kendala. Karyawan juga berfungsi sebagai pendukung dalam perspektif keuangan
dan pelanggan. Karena itu, apa yang direncanakan perusahaan dapat mencapai target yang maksimal. Selain keberadaan karyawan, perusahaan juga perlu memperhatikan sistem dan prosedur kerja yang seperti apa yang perlu diterapkan dalam internal perusahaan. Ada baiknya jika semua elemen terkontrol dan terkoordinir dengan baik sehingga timbul keselarasan selama organisasi atau perusahaan berlangsung. Nah, maksudnya di sini yaitu untuk dia dapat meningkatkan dan menjaga kualitas bukan hanya dosen, lebih kepada terhadap bank, OB, dan semua sivitas akademik yang ada di lingkungan kita, sehingga terdapat keselarasan untuk mencapai target dan tujuan awal berdirinya kita, dan dapat mewujudkan visi misi dari UNTK itu sendiri. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.